Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Berkuasa atas kehidupan kami dengan roh-Mu ya Allah, biarlah kehendak-Mu yang Engkau nyatakan. Sebab hanya dengan hikmat-Mu kami mampu untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu agar segala sesuatu yang diberitakan jadi dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami menerima kebenaran firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama Yesus ada kepastian. Itulah yang menjadi tema untuk kita renungkan dari Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Kalau kita mendengar kisah Yesus memberi makan 4.000 orang, memang tidak sepopuler dengan peristiwa di mana 5.000 orang mereka diberi makan oleh Yesus. Dan bagi sebagian kita, mungkin saja kita tidak mengetahui ada kisah yang begitu indah bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 4.000 orang. Namun tentu bukan tanpa alasan atau tanpa sebuah makna, Matius menempatkannya menjadi bagian dari kitab Injil yang ditulis olehnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita membaca cerita ini, menggambarkan ada beberapa situasi yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Yesus tidak sendiri bersama hanya dengan para muridnya, tetapi ada juga orang banyak yang mengikutinya. Dan diketahui dalam teks ini berjumlah 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kita bisa membayangkan begitu banyak orang yang mengikuti Yesus bersama dengan para muridnya. Yang kedua, selama 3 hari, orang banyak yang mengikuti Yesus itu ada suatu hal yang begitu indah nampak di sana. Sebab mengapa? 3 hari itu 3 hari tanpa jeda, 3 hari tanpa henti, 3 hari tanpa rasa bosan, 3 hari tanpa rasa lelah. Walau kenyataannya Yesus memberikan suatu penggambaran. Dalam teks ini, ia memahami sungguh situasi kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang mengikuti dia. Bahwa stok makanan yang dibawa mereka itu tidak saja menipis, mungkin saja sudah mulai mengalami kehabisan. Lalu dengan cara apa orang banyak ini dapat kembali pulang jika rasa lapar itu begitu luar biasa mereka rasakan? Bisa saja di tengah perjalanan mereka mengalami keadaan pingsan. Inilah yang diperhatikan secara sungguh oleh Yesus. Yang ketiga, inisiatif untuk menolong orang banyak itu tergerak oleh belas kasihan oleh Yesus atas situasi nyata yang dialami oleh orang-orang banyak bahwa mereka lapar dan mereka haus. Bapak Ibu Saudara, situasi ini dalam pandangan Yesus harus segera diatasi. Jika dibiarkan berlarut dan begitu panjang, akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di dalam kehidupan orang banyak ini. Di sini kita melihat bahwa para murid Yesus, mereka mengulangi kisah peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketidakpekaan yang berulang yang diperlihatkan oleh para murid Yesus ini menunjukkan bahwa jelas menjadi nyata mereka masih belum belajar dari pengalaman mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Namun secara sungguh di sini kita menemukan bagaimana kuasa, bagaimana kasih sayang Allah bagi kehidupan umatnya, bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan setiap orang yang mengikutinya. Soal perut, soal makan dan minum, soal rasa aman, soal cinta dan kasih sayang, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar di dalam kehidupan manusia. Allah sungguh memahami, Allah mengerti semuanya itu, dan Allah tidak membiarkan kehidupan manusia terombang-ambing dalam segala ketidakpastian, dalam setiap kebuntuan yang dirasakan. Karena mengapa? Allah mengasihi kehidupan ciptaannya, dan karena itu Allah menyatakan di dalam segala tindakan Yesus kesungguhannya bagi kehidupan umatnya. Terutama dalam teks ini memperlihatkan bagaimana orang-orang yang mencari Yesus selama 3 hari tanpa henti
mereka diperhatikan oleh Allah dengan sungguh. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mujizat itu ada bagi orang yang percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu merupakan sesuatu hal yang mungkin bagi Allah. Melalui ucapan syukur dan doa, melalui sebuah tindakan kepedulian belas kasih yang begitu mendalam, berkat atas kehidupan 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil, semua menunjukkan segala sesuatu yang dimulai dari kecil, segala sesuatu yang dimulai dari sedikit, tetapi dalam keteladanan Yesus yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah dan senantiasa menyerahkan kepada Allah, memohon berkat daripadanya, apa yang terjadi? Bahwa yang kecil dan yang sedikit sekalipun diberkati oleh Allah, mendatangkan kelimpahan di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah mujizat ini masih akan terus berulang di dalam kehidupan kita. Kita kembali diteguhkan melalui firman Tuhan pada saat ini bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, yang senantiasa dengan tidak jemu-jemu menyerahkan hidupnya kepada Allah, yang sungguh-sungguh telah mengakui bahwa kehidupannya itu dapat terus diberkati sebab hanya karena pemeliharaan Allah yang tak terbatas. Setiap orang yang sungguh-sungguh meyakini bahwa apa yang dimiliki hanya oleh karena pemberian Allah dalam kehidupannya, mereka akan senantiasa mau untuk terus bergerak melanjutkan kehidupan dengan senantiasa yakin mencari Tuhan di dalam setiap keadaan, menjalani hidup bahkan di tengah situasi yang serba tidak pasti dalam melalui masa pandemi pada saat ini, namun mau terus mengimani bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Tuhan memberkati kita dan biarlah firman-Nya terus melekat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan kami bahwa bersama Tuhan Yesus ada kepastian. Dan biarlah kami pun tetap percaya, beriman dengan sungguh. Hidup yang kami lalui di dalam Tuhan semuanya membawa berkat. Terpujilah nama-Mu. Amin.